Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Dugaan malpraktek dan penelantaran karena menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dilakukan RSUD Dr. Sutomo terhadap bayi prematur Muhammad Zafran berbuntut panjang. Keluarga bayi menggugat pihak rumah sakit 100 miliar rupiah. Dengan membawa foto bayi Muhammad Zafran, keluarga bayi prematur yang diduga meninggal dunia akibat tidak mendapat pelayanan medik berupa inkubator didampingi kuasa hukumnya Muhammad Soleh, menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kuasa hukum korban menuding pihak RSUD Dr. Sutomo telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian dan ketidakseriusannya dalam mengurus pasien yang dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Bayi prematur yang lahir dengan bobot 1,7 kg tersebut meninggal dunia karena tidak mendapatkan inkubator. Perbuatan melanggar hukum terhadap rumah sakit Dr. Sutomo yang mana akibat kelalaian pihak rumah sakit ini, akibat keteledoran, ketidakseriusan mengurusi pasien sehingga bayi anak klien kami ini meninggal. Kasus ini tidak sekali, jadi kasus dugaan malpraktek yang tidak sesuai SOP itu kan sudah sering kali. Kenapa ini dilakukan? Kita berharap supaya ke depan itu jangan sampai ada persoalan-persoalan seperti ini. Pihak keluarga korban menuntut keadilan atas kasus yang menimpa bayi Zafran. Jika gugatan tersebut dimenangkan pihak keluarga korban yang tidak bisa menerima tragisnya kematian bayi Zafran, maka bertekad akan membangun rumah inkubator gratis yang dapat membantu hidup seluruh bayi prematur miskin yang ada di Indonesia. Bahkan sampai paginya dibilang kondisi memburuk, ternyata kami keluarga sampai rumah sakit sudah meninggal dan kaku, dan kami menduga itu sudah lama meninggalnya. Dan ini kan berarti ada kebohongan yang dilakukan pihak rumah sakit Dr. Sutomo, tidak transparan terhadap pasien, tidak kurangnya komunikasi. Dan pasien mau menunggu bayi itu disuruh pulang saja, besok aja ada jam besok sendiri. Akhirnya memang tidak ada satu keluarga pun yang menunggu akibat instruksi disuruh pulang dari rumah sakit Dr. Sutomo. Sebagaimana diketahui pada tanggal 17 Agustus 2016, pihak RSUD Dr. Sutomo Surabaya diduga menelantarkan seorang bayi prematur berusia 3 hari di ruang perawatan. Bayi meninggal dunia karena tidak mendapat inkubator. Dari Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Sejumlah wali murid di Kabupaten Malang resah dengan beredarnya lembar kerja siswa atau LKS bagi anak sekolah dasar yang mengandung kata-kata sadisme. Wali murid berharap Dinas Pendidikan setempat menarik seluruh LKS yang sudah diedarkan. Dia tidak bersalah, kan ini ada sarkasme bahasa. Inilah lembar kerja siswa LKS yang memuat kata-kata sadisme. LKS brilian untuk siswa SD tersebut dibuat oleh PT JP Press Media Utama Kabupaten Ganjuk. Dianggap tidak layak bagi anak usia sekolah dasar kelas 4. Wali murid di Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang meminta Dinas Pendidikan setempat menarik seluruh LKS yang sudah diedarkan. Dari data yang diperoleh, LKS mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya terdapat di Kecamatan Sumber Pucung saja, melainkan juga ditemukan di Kecamatan Kepanjen, Gondang Leci, Kabupaten Malang. Salah seorang wali murid mengetahui saat putrinya mendapat tugas pekerjaan rumah dari sekolah. Terdapat pertanyaan soal kasus pembunuhan yang dianggap terlalu kasar dan sadis. Setelah membaca seluruh pertanyaan dan jawaban soal LKS, pihaknya beranggapan perbedaan kata dalam LKS tersebut bisa berpengaruh buruk terhadap psikologi anak-anak. WA itu, pertanyaan itu memang seperti sadisme gitu ya. Apakah pembunuhan itu bisa masuk ke dalam pelajaran? Kalau itu nanti dievaluasi tidak masuk, ya akan kita tarik nanti. Dan kita tarik seluruh LKS. Sekarang dari mana LKS itu tentunya kita serahkan semuanya kepada lembaga sekolah. Lembaga sekolah yang tahu persis untuk pengadaan LKS. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berjanji akan meneliti materi LKS dengan melibatkan sejumlah pakar pendidikan. Jika konten dalam LKS dianggap tak layak, seluruh LKS yang sudah diedarkan akan ditarik. Dari Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini melaunching lomba kampung literasi. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca terutama bagi anak-anak di Surabaya. Menurunnya minat baca terutama anak-anak akibat semakin canggihnya teknologi membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menggelar lomba kampung literasi. Lomba ini digelar untuk mendorong warga gemar membaca sejak dini untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Risma menambahkan bahwa dengan membaca akan menambah daya imajinasi anak sehingga menjadikan anak lebih kreatif dan berpikir lebih maju. Membaca juga akan membuat orang lebih bijaksana, terutama saat berkomunikasi dan tidak membuat orang lain sakit hati dan tersinggung. Disinggung soal kunjungan Puan Maharani ke Jawa Timur, Risma membantah jika akan bertemu dengan Puan. Risma juga enggan berkomentar soal simulasi PDIP yang menempatkan Ahok sebagai Wagub DKI. Ya, jadi karena kemudian di situ kalau membaca itu ada keterlibatan emosi. Itu yang kemudian kenapa saya sampaikan akhirnya kemudian tidak tega kayak gitu kan kalau mau menyakiti orang, karena kemudian di situ mengerikan gitu, kata-kata menakutkan, apa mencekam, apa kata-kata itu bisa membuat kalau kita involve di dalamnya itu bisa kemudian mengubah cara kita beraktivitas gitu. Risma berharap dengan kegiatan kampung literasi ini, warga Surabaya akan kembali gemar membaca sehingga mampu survive dengan ide-ide kreatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Dari Surabaya, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Jenazah Pratu Wahyudi yang gugur dalam tugas pemadaman hutan dan lahan di Okan Hilir Riau tiba di rumah duka dan dimakamkan di kampung halaman di Madiun Rabu petang. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Iring-iringan ambulan dan mobil jenazah dari Rumah Sakit Angkatan Udara Suhardi Harjo Lutito Yogyakarta yang membawa jenazah Pratu Wahyudi tiba di rumah orang tuanya di Desa Pupus, Kecamatan Lambeyan, Kabupaten Magetan. Rombongan yang dipimpin oleh Danjen-Intel Korem Wirabima Kodam Bukit Barisan Kolonel Infantri Eko Prayitno dan Danjen Rudal 004 Mayor ARH Joko Sukoyo menyerahkan peti jenazah kepada keluarga almarhum untuk disemayamkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Atas jasa korban, TNI AD menaikkan pangkat Pratu Wahyudi setingkat menjadi Praka Anumerta karena dinyatakan gugur dalam menjalankan tugas. Pratu Wahyudi, anggota TNI dari Datasemen Arhanud Rudal 004 Dumai, tewas dalam tugas pemadaman hutan dan lahan di Okan Hilir Riau. Sebanyak 13 orang terdiri dari mucikari dan penjajah seks komersil yang diamankan dari bekas lokalisasi di Jombang dikirim ke panti sosial. Dua anak dari seorang mucikari meronta ingin ikut ibunya saat akan diberangkatkan. Namun petugas melarangnya, sehingga terjadi perebutan. Ke-13 perempuan tersebut terdiri dari 5 diduga mucikari dan 8 PSK diamankan dari bekas lokalisasi Dusun Pluguk, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabu. Para perempuan selanjutnya akan dibina atas kerjasama Polres Jombang dengan Dinsosnakertan Kabupaten Jombang. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman kantor Bea Cukai di Pemaja Pabean B, Sidoarjo. Selebihnya sebagian besar rokok ini dimusnahkan dengan insinerator di Jalan Sumber Suko 842, Lawang, Kabupaten Malang. Rokok yang dimusnahkan adalah rokok ilegal karena tidak membayar cukai kepada pemerintah. Rokok ilegal ini hasil tangkapan periode Agustus 2015 sampai Januari 2016 dengan nilai lebih dari 1,9 miliar rupiah. Dari Madiun, Jombang, dan Sidoarjo, tim TV One mengabarkan. Kabar Bagai Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. 2 pemuda pengedar narkoba dibekuk polisi di Kediri.
Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Gak boleh sebut nama, tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang nih. Enggak. Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung ajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mon. Kenapa namanya Simon jadi Temon nih? Lebih tepatnya Simpson. Ya Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang warga negara asing asal Brunei nyaris dihajar massa saat bermalam di rumah teman perempuannya. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Irwan Iswandi bin Haji M. Nur, 42 tahun, nyaris diajar warga setelah menginap di rumah pacarnya di Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Warga negara Brunei Darussalam itu diketahui sudah 4 hari berada di rumah pacarnya yang masih berusia 19 tahun. Karena belum ada ikatan pernikahan yang sah, warga berencana menggerebeknya. Namun warga memilih melapor ke aparat polisi setempat. Warga asing tersebut tidak memiliki paspor dan visa dan memiliki narkoba. Silviana, 21 tahun, hanya bisa menangis saat digelandang petugas di Mapolsek Wonosobo, Surabaya. Warga Bula Gang Lebar Surabaya ini tertangkap petugas keamanan mal karena kedapatan mencuri baju. Pelaku sudah melakukan pencurian beberapa kali di berbagai pusat perbelanjaan. Aksinya terungkap setelah petugas keamanan memergokinya menyembunyikan hasil curiannya di balik baju. 3 tersangka yang diamankan yakni Karni membawa 3 anak kandung, Hasan membawa 2 anak kandung, dan Maisaroh membawa 1 anak kandungnya, semuanya warga Kelurahan Muharto, Kota Malang. Sementara para korban terdiri dari 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan berusia 8 hingga 13 tahun. Menurut Kapolres Malang Kota, AKBP Deki Hendarto, terungkapnya kasus eksploitasi anak berawal dari investigasi yang dilakukan Unit Rescue Polres Malang di Jalan Jaksa Agung Prapto. Ditemukan sejumlah anak melakukan aktivitas mengemis dan mengamen, sementara orang tua mengawasi dari kejauhan. Supriyanto, 37 tahun, warga Kebumen, Jawa Tengah, digelandang petugas Polsek Waru Sidoarjo setelah tertangkap pencopet barang milik seorang penumpang di Terminal Purabaya, Surabaya. Pelaku mengambil HP penumpang di ruang tunggu terminal. Korban sempat berteriak sehingga pelaku nyaris tewas dihakimi massa. Beruntung polisi segera mengamankan pelaku. Dari Malang, Surabaya, dan Sidoarjo, tim TV One mengabarkan. Dua pemuda pengedar narkoba dibekuk polisi di Kediri. Kasus peredaran narkoba juga terjadi di Bangkalan dan Banyuwangi. Berikut liputannya. Tim besar Unit Reskrim Polsek Pesantren Kota Kediri menangkap 2 pemuda pengedar ganja di wilayah Kediri. Penangkapan bermula dari laporan warga Kelurahan Banaran yang melihat gerak-gerik Suherman yang kerap pesta narkoba 3 bulan terakhir. Petugas berhasil menangkap salah satu komplotan yakni Agus Winarno yang berperan sebagai pemasok. Didapati barang bukti berupa ganja kering seberat 106,87 gram berikut dengan pil double L sebanyak 300 butir. 5 pengguna dan pengedar narkoba di Bangkalan, Madura digiring petugas Satuan Reserse Narkoba ke Mapolres setempat.
Para pelaku digerebek petugas saat sedang asyik berpesta narkoba. Saat penggerebekan, terdapat salah seorang nenek Samina yang berumur 51 tahun, warga Surabaya. Mereka tertangkap di sebuah bilik di Desa Muragung, Kecamatan Socah, Bangkalan. Di tempat terpisah, polisi juga menangkap seorang kakek berinisial HS, warga Desa Macanjeh, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Petugas Lapas Banyuwangi mendapati sebungkus paket hemat sabu dan sebuah telepon genggam milik salah satu napi. Bungkusan kecil yang serbu sabu-sabu tersebut disembunyikan dalam dompet yang telah dimodifikasi milik narapidana berinisial S, warga Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi. Petugas juga mendapatkan sebuah telepon genggam di dalam saku celana warga binaan dari Blok C4 tersebut. Akibatnya pelaku diamankan ke ruang kepala jaga lembaga pemasyarakatan. Barang terlarang tersebut didapat dari para pembesuk yang berhasil lolos dari pemeriksaan petugas. Dari Kediri, Bangkalan, dan Banyuwangi, tim TV One mengabarkan. Setelah PT Freeport Indonesia urung menggunakan lahan milik PT Petrokimia Gresik untuk pabrik smelter, kini lokasi lahan smelter masih simpang siur. Belakangan beredar informasi jika smelter akan dibangun di kawasan Pelabuhan Internasional Manyar, Gresik. Inilah suasana lokasi kawasan Pelabuhan Internasional Kalimireng, Kecamatan Manyar, Gresik, atau yang dikenal dengan Java Integrated Industrial and Port Estate. Hilir mudik kendaraan besar yang mengangkut material proyek pelabuhan terlihat padat keluar masuk di kawasan yang merupakan salah satu pilot project program tol laut pemerintah Jokowi JK. Belakang beredar rumor PT Freeport Indonesia akan mengalihkan lokasi industri smelter dari lahan milik PT Petrokimia Gresik ke kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate. Sayangnya sejumlah awak media yang berusaha mengkonfirmasi berita tersebut diadang sejumlah satpam kawasan JIP hingga terlibat adu mulut. Sebelumnya dikabarkan PT Freeport Indonesia pernah menandatangani MOU dengan PT Petrokimia Gresik pada 2014 yang sifatnya tidak mengikat. Petrokimia telah menggelontorkan investasi besar untuk proyek lahan tersebut, bahkan juga telah membangun gudang berkapasitas 3 kali 50.000 ton. Dari Gresik, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Memeriahkan HUT RI ke-71, siswa-siswi Taman Kanak-kanak di Probolinggo gelar pawai budaya. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudiroso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang meneliti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Lama dan peristiwa di TV One memang beda. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-71, TNI mengajak masyarakat Jombang naik kendaraan perang lapis baja berkeliling kota.
Masyarakat pun antusias naik kendaraan besar tersebut. 7 unit kendaraan lapis baja dan 1 unit kendaraan barakuda milik Polri menjadi sasaran warga. TNI memberikan kesempatan kepada warga untuk naik kendaraan yang biasa digunakan untuk bertempur ini. Anak-anak memanfaatkan kesempatan ini untuk berkeliling kota dengan kendaraan milik TNI dan Polri. Iring-iringan kendaraan tempur ini disambut warga di Jalan Gusdur, Jalan Kiai Wahid Hasyim, sebab pemandangan seperti ini tidak pernah dilihat warga sebelumnya. Kesempatan menikmati kendaraan tempur ini sengaja diberikan kepada masyarakat dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-71. TNI dan Polri juga menggelar pameran alat utama sistem pertahanan alutsista bersamaan dengan pameran produksi UKM di Jombang. Ini wujud kebersamaan TNI dengan rakyat. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Darat, bahwa persenjataan ini memang dihasilkan dari uang rakyat dan mereka wajib menikmati senjata yang kami punya. Kedekatan masyarakat dengan aparat ini diharapkan rasa bangga dan percaya rakyat terhadap aparat semakin baik, sehingga setiap langkah yang diambil aparat untuk kepentingan negara dan bangsa selalu mendapat dukungan rakyat. Dari Jombang, Mas Sanusi, TV One mengabarkan. Peserta pawai budaya di Probolinggo diikuti oleh siswa Taman Kanak-Kanak. Pawai budaya dalam rangka meriahkan HUT RI ke-71 tersebut menjadi daya tarik ribuan penonton. Beginilah ratusan budaya Taman Kanak-Kanak di Probolinggo yang menggunakan kostum budaya Nusantara seperti adat Bali, Dayak, Reok Ponorogo, Barongsai, dan Sakera dalam rangka memberikan HUT RI ke-71. Aksi lenggak-lenggok anak-anak ini menjadi daya tarik ribuan penonton. Salah satunya atraksi tarik kecak Janger Bali yang memukau karena para peserta anak-anak ini ternyata lihai dan teratur, tidak kalah dengan penari Bali aslinya. Memperingati hari apa? Pakaian apa ini? Seneng nggak? Nggak capek? Dengan berjalan kaki sejauh 3 km, para peserta dilepas oleh pihak panitia dari Jalan Suroyo dan finish di Jalan Dr. Sutomo. Diharapkan aksi pawai budaya Taman Kanak-Kanak ini menjadi semangat bagi para peserta untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa sejak dini. Dari Probolinggo, Syawat Kamahina, TV One mengabarkan. Sebagai petunjuk. Ada beragam cara untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Di Ponorogo, warga menggelar lomba panjat bambu di tengah sungai yang memperebutkan berbagai hadiah. Inilah suasana perayaan Agustusan di Desa Jabung, Kecamatan Melarak, Ponorogo. Ribuan warga sejak pagi terlihat antusias menyaksikan perlombaan panjat bambu di tengah sungai desa setempat. Warga mengaku terhibur dengan perlombaan panjat bambu yang merebutkan berbagai hadiah menarik dan hadiah utama uang tunai 5 juta rupiah. Kalau biasanya menggunakan pinang, kali ini warga menggunakan bambu petung dari sungai. Licinnya bambu dan air sungai membuat para peserta kesulitan memanjat 3 batang bambu yang telah disediakan panitia. Beberapa jam, salah satu klub pemanjat berhasil memenangkan perlombaan sehingga diwajibkan hadiah hiburan yang sudah ditunggu anak-anak yang ikut berendam di sungai. Lomba panjat bambu ini teman aneh sih mas. Biasanya kan pakai oli atau di tanah, ini di air mas. Jadi banyak yang berjatuhan terus mengumbak-ngumbak gitu mas. Cukup menghibur Pak ini Pak? Sangat menghibur Mas, jadi menyemarakan 17 Agustus itu sangat bagus nih ya Mas. Ini lain dari yang lain lah ini. Selain sebagai media hiburan untuk masyarakat, perlombaan ini juga sebagai simbol penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Dari Ponorogo, Aris Sutikno, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Liars Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintah